Sejak Minggu subuh, kamar mayat RSUD Saiful Anwar sudah dipenuhi ratusan orang. Mereka kalut menanti kejelasan nasib anak, istri, suami, saudara, sampai teman. Ada dilema. Sebagai jurnalis, kami berkewajiban menyalurkan hak publik untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebagai manusia, kami ikut merasakan kesedihan mereka. Tidak mudah bagi kami. Di hari-hari itu, keluarga korban dan penyintas masih fokus mengurus jenazah dan mereka yang luka. Gimana beratnya sih ya, berat banget ya kalau dari pengalaman saya, karena yang saya wawancara itu anak berusia 11 tahun yang kehilangan ayah ibunya saat mereka bertiga nonton langsung di Stadion Kanjuruhan. Dan begitu ngeliat muka anak itu, yang saya ingat adalah anak saya sendiri gitu. Dan ngeliat muka anak tersebut tuh, saya ngebayangin bagaimana emosi yang ada di pikiran anak itu gitu. Jadi jalan tengahnya pada saat itu ya, karena di sisi lain tugas harus saya jalani, ya saya hanya ngambil gambar si anak itu aja dari jauh, tentunya dengan izin dari keluarganya. Dan untuk kesaksian atau keterangan gimana pada saat kejadian, saya mewawancarai omnya. Sementara itu, kepolisian, pemerintah sampai PSSI terus mengeluarkan pernyataan. Sebagai jurnalis, saya harus skeptis dengan pernyataan mereka. Kami di CNN Indonesia menyaring begitu banyak informasi dan memverifikasinya. Salah satu informasi adalah seputar video yang menunjukkan situasi di salah satu gate saat kericuhan terjadi. Hasil penelusuran rekan saya, koresponden Wida Subianto, video itu direkam di gate 3. Ia menganalisa detail, visual, dan kondisi gate. Video itu penting karena menggambarkan kondisi sebenarnya saat tragedi terjadi. Dalam proses ini, penguasa pun turut serta dalam mendistribusi informasi. Saya sendiri kemudian bertemu dengan Aremania perekam video tersebut. Senin pagi 2 Oktober, ia dibawa orang tak dikenal ke Mapolres Malang, diperiksa tanpa surat panggilan, ponselnya disita tanpa surat bukti penyitaan, dan file-file videonya dihapus secara ilegal. Polisi membantah fakta ini. Ya, boleh saja Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo membantah bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap K. Namun dari penelusuran kami, fakta di lapangan menyebutkan hal yang berbeda. Ini kemudian dikuatkan oleh LPSK. Keesokan harinya LPSK mendatangi Mapolres Malang, mengantar K untuk mempertanyakan apa sebenarnya maksud dari polisi memeriksa dia sebagai saksi terhadap apa, dan kemudian sekaligus mengambil ponsel milik K yang disita oleh polisi secara ilegal. Saya pikir ini menunjukkan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saya harus meyakinkan para penyintas untuk berani buka suara. Sekali lagi, ini tidak mudah karena mereka pun masih trauma. Namun suara penyintas layak kami perdengarkan. Empati lebih dari segalanya. Mendengar apa keluh kesah mereka, memahami apa yang mereka rasakan, sampai merekam apa harapan-harapan mereka. Mereka menganggap yang bertanggung jawab malah semuanya berkelit. Polisi mengklaim sudah bekerja sesuai SOP ketika melontarkan gas air mata. Akibat gas air mata ini memicu kepanikan hingga 131 orang meninggal dunia. Dengan mengonfirmasi sejumlah pihak, saya mendapati pernyataan polisi berbeda dengan faktanya. Salah satunya adalah regulasi FIFA dan PSSI yang melarang adanya gas air mata di dalam stadion. Dan ini kemudian juga dibantah oleh Kapolri ketika mengumumkan sejumlah nama-nama tersangka. Ada 3 tersangka dari unsur kepolisian yang kemudian Kapolri memverifikasi itu sebagai orang yang memerintah melontarkan gas air mata, menembakkan gas air mata, orang yang mengetahui bahwa gas air mata dilarang tapi tidak dicegah. Artinya apa? Bahwa kengototan Polri bekerja sesuai SOP dibantah sendiri oleh Kapolri dengan penetapan para tersangka dari unsur kepolisian. Di tengah upaya penggalian fakta, kami juga berinteraksi dengan keluarga korban. Kami mengikuti semua jeripayah keluarga korban sejak dari lokasi kejadian, kamar mayat, rumah, sekolah, sampai pemakaman. Merekam utuh apa yang mereka alami dan tentu harapan-harapan mereka. Di titik itu, mental kami tumbang. Kami tak sanggup lagi menahan air mata. Bagaimana mereka itu untuk keluar susah. Tentu Elvira,
pemandangan ini bukan hal yang mudah saya lewati karena sejak Senin saya sampai dalam perjalanan pulang sampai hari ini, sampai detik ini saya melihat dan merasakan betapa tragedi itu sangat memilukan, betapa tragedi itu sangat mengusik jiwa kemanusiaan saya. Rekan saya Abdul Malik saat kepanikan berlangsung memilih menanggalkan kamera sebagai pewarta. Kemanusiaan menuntunnya ikut mengevakuasi korban. Dia berusaha menyelamatkan nyawa korban, di antara korban meninggal di dalam pangkuannya. 1 Oktober itu, ia sebenarnya bertugas meliput laga Arema FC melawan Persebaya. Nah, karena kondisi masih banyak yang digotong, saya berinisiatif bersama kawan-kawan untuk ikut juga menolong atau mencoba menggotong, mengevakuasi mereka yang masih berada di dalam tribun. Ada 2 orang yang saat itu sudah yang saya gotong waktu itu, dan saya ketika ya dari tribun itu saya taruh dulu di depan media center karena di situ ada selasar atau lorong begitu, dan ketika setelah saya taruh di situ atau saya geletakkan di situ, saya mencoba mencari petugas medis. Semua yang kami lakukan tak lain untuk membuka fakta agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Kanjuruhan di tengah semua pihak yang saling lempar tanggung jawab. Semua berduka. Kami, jurnalis, berusaha mengungkap semua fakta agar nyawa mereka, para korban tragedi ini, tidak sia-sia. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.